Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Kami dari kelompok 3 akan mewawancarai seputar manajemen pendidikan di Iptek School Tangerang Selatan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Herdi Wismanjaya SPD MH. Selamat menyaksikan. Yuk ikutin kita terus. Resah dan gelisah menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan. Ingin jumpa denganku walau mencuri waktu. Izin Pak, kami dari Universitas Pamulang, Prodi PPKN, ingin mewawancarai seputar manajemen pendidikan Pak. Dengan fokus pertanyaan kami adalah standar, isi, proses, dan penilaian pembelajaran. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak merancang struktur kurikulum yang menyeimbangkan antara muatan akademik serta membangun karakter siswa? Oke, untuk menyusun struktur kurikulum yang sesuai dengan karakter dan juga akademik siswa, pertama pasti kita melihat dulu ya struktur kurikulum nasional itu seperti apa, dan yang ini harus disusun secara sistematis, artinya harus berurutan. Kita harus melihat juga visi misi kita seperti apa, kemudian kondisi lingkungan, kemudian kompetensi lulusannya seperti apa. Nah, kemudian itu nanti diturunkan dalam proses perencanaan pembelajaran, dan itu biasanya perencanaan pembelajaran yang dimaksud biasanya kita diarahkan lebih kontekstual yang sesuai dengan minat, bakat, kemudian kompetensi dari anak itu sendiri gitu. Jadi di dalamnya terintegrasi juga dimensi profil lulusan yang tentunya itu sesuai dengan capaian kompetensi yang akan dicapai oleh si peserta didik atau siswa gitu. Nah, dari capaian pembelajaran ya Pak, jadi mekanisme apa sekolah untuk membuat atau menyusun modul RPP agar guru tetap berdampak pada kebutuhan siswa? Oke, kalau untuk mekanisme terutama yang pertama pasti ya kita menganalisis dulu kurikulum nasional kita seperti apa, kemudian kita menganalisis kurikulum sekolah, dan sebelum itu kita melihat dulu visi misi sekolah kita, dan kemudian kondisi lingkungannya seperti apa. Jadi dari sana kita bisa mengembangkan, karena memang kalau dari nasional itu kan boleh dikembangkan tapi tidak bisa dikurangi. Iya. Nah, kalau itu kita sesuaikan nih kebutuhan sekolah kita tuh apa, karena memang nggak bisa digeneralkan kan. Jadi kebutuhan Iptek beda, kebutuhan sekolah yang lain beda. Nah, biasanya itu kita analisis dulu apa sih sebenarnya di area-area terdekat atau lingkungan sekitar itu yang sedang dibutuhkan banget itu apa. Jadi kita masukkan dalam proses penyusunan kurikulum, terutama dalam RPP-nya, pembelajaran yang lebih kontekstual, yang sesuai dengan si dimensi profil lulusannya, dan juga kompetensi yang dipelajari oleh anak-anak itu sendiri, khususnya konsentrasi yang diambil. Katakanlah kalau perhotelan, artinya mereka harus belajar industri perhotelan. Begitupun dengan konsentrasi keahlian yang lain gitu. Nah, dan itu kita integrasikan kepada guru-guru untuk menyusun atau merancang skema pembelajaran yang demikian gitu, dengan strategis tentunya. Jadi nggak boleh asal comot, dan tentunya memanfaatkan sumber belajar juga yang memang tidak hanya berfokus ke buku, tapi lebih ke media, kemudian dari lingkungan sekitar, kemudian banyak hal lah, termasuk juga industri dari masing-masing konsentrasi tadi. Pertanyaan tersebut muncullah bagaimana sistem evaluasi sumatif dan formatif sekolah agar dikelola tetap objektif dan transparan bagi siswa atau orang tua. Oke, kalau sumatif itu kan prosesnya panjang ya. Kalau sumatif bisa kita lihat di mungkin setelah SAS atau penilaian akhir tahun, itu kan berarti jadi berbulan-bulan tuh. Jadi artinya penilaiannya bukan cuma terfokus ke satu tujuan pembelajaran atau apa dan lain sebagainya, tapi lebih ke general gitu, secara menyeluruh. Kalau untuk sumatif sendiri pasti kita ada istilahnya nama confess case. Confess case ini kita ketemukan wali kelas dengan juga kurikulum dan juga tim yang lain, manajemen dan juga BK tentunya. Kita harus kontrol. Jadi bulan ke bulan kontrol presensi, kemudian kontrol hasil belajar di setiap hasil STS dan lain sebagainya atau ulangan harian. Itu kita kenapa lakukan? Pertama,
Karena kita bisa menyesuaikan untuk hasil sumatifnya seperti apa gitu. Jadi kita bisa melihat kadar naik turun dan turunnya si capaian belajar anak-anak ini itu untuk sumatif. Tapi kalau untuk formatif, namanya juga formatif itu kan penilaian langsung di kelas. Iya. Biasanya kita arahkan untuk guru-guru ini memang punya yang namanya jurnal harian tersendiri. Jadi mereka mengkontrol gimana sikap anak ketika belajar, apakah dia tidur, apakah dia bersemangat, dan itu nanti ada pelaporan di setiap di setiap hari terakhir di minggu itu. Contoh katakanlah di hari Jumat itu kan selalu dilakukan pelaporan-pelaporan itu yang dilakukan oleh masing-masing guru. Apakah ditemukan case di setiap kelas atau seperti apa gitu. Nah itu untuk penilaian formatif, dan terlebih lagi untuk penilaian formatif ini biasanya suka dilakukan refleksi setelah belajar. Jadi saya mengarahkan guru-guru untuk merefleksikan, bukan hanya merefleksikan siswa, tapi guru juga harus merefleksikan dirinya gitu. Kekurangan gurunya seperti apa. Jadi bersamaan, guru merefleksikan dirinya, siswa juga merefleksikan dirinya. Jadi biar ketemu gitu. Bahwasanya guru kan bukan cuma penguasa kelas, siswa juga bukan pemilik kelas. Jadi bareng-barengan. Nah, itu cara dari sekolah yang selama ini kita lakukan gitu ya. Ya semoga dengan hal itu bisa ada dampak yang cukup baik gitu untuk sekolah. Terima kasih kepada Bapak Maul sebagai Wakasek kurikulum di sekolah e-tech school. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini Pak, insya Allah udah berapa tahun Pak di sekolah ini? Saya dari 2013 di sekolah itu mulai jadi berarti waktu yang lain masih nggak sebagus ini Pak. Ya, progresnya gimana Pak siswa? Katanya ini nggak usah. Rata-rata ya. Di ini pengomongin ini nggak usah. Rata-rata ya. Kalau umumnya. Secara umum alhamdulillah progresnya bagus. Tahun kemarin kita menerima yang sekitar 236 siswa. Jadi 236 siswa. Insya Allah tahun ini pun bisa kurang lebih sama ya, mendekati atau lebih lah. Ini Pak terkait tahun-tahun ini kan lagi marak terkait bullying Pak. Nah Bapak sebagai wakil kesiswaan ini Pak, strategi apa Pak untuk mengantisipasi penanganan terhadap bullying ini Pak? Ya gitu. Untuk penanganan bullying di sekolah kami ada beberapa strategi yang kami terapkan. Yang pertama itu kami memasang spanduk-spanduk yang berhubungan dengan bullying, di mana di situ juga tertera hukuman atau sanksi yang diterima bagi orang yang membuli. Kemudian yang kedua yaitu mengarahkan siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif seperti kegiatan ekstrakurikuler, dan itu sifatnya wajib. Jadi siswa boleh memilih satu atau dua kegiatan ekstrakurikuler selama itu tidak berbenturan. Kurikulernya hari Sabtu Pak? Nggak mesti hari Sabtu, bisa di hari biasa berdasarkan jadwal kami. Dari Senin sampai hari Sabtu itu full. Full. Masing-masing seperti pas Kibra di hari apa, kemudian PMR hari apa. Berarti pas saya dengan emang manajemennya sampai sore ya, dari pagi sampai sore ya. Apakah di sekolah ini ketika masuk kan udah ada ujian TKA nih Pak? Apakah sekolah ini akan menanyakan nilai TK kami berapa atau hanya cuma melihat nilai yang dari TKA nilai pos mobil ya sekolah lain nilai TK kamu berapa biar perbandingan gitu Pak? Pertama pada dasarnya setiap sekolah itu tidak boleh melakukan diskriminasi baik secara nilai maupun keadaan sosial terhadap siswa yang mau sekolah. Jadi walaupun baru-baru ini sudah ada kegiatan TKA khusus untuk di SMK, itu kita tetap acuannya normal seperti biasa ya, ijazah, kemudian rapot, kemudian bakat dan minat mereka masuk ke sini ambil jurusan apa, kemudian dari sisi hobi bisa kita salurkan untuk ekstrakurikuler yang ada gitu.
karena khawatir jika menolak berdasarkan rincian nilai TKA atau apa bisa repot nanti sih. Betul Bu. Beda langsung dan orang tua masih berpikiran itu nilai akhir, padahal kan masih ada nilai itu. Terkait organisasi OSIS, apakah bisa mencegah terjadinya bullying itu Pak? Terkait OSIS ini? Ya, OSIS itu sudah kita briefing dulu, sudah kita kasih pendidikan di kegiatan LDK tentang bahayanya bullying atau tentang hal itu. Maka mereka yang menjadi garda terdepan di lingkungan sekolah, mereka saling memantau, saling melihat. Jika ada hal-hal yang sifatnya bullying, mereka kan nonton, langsung ke siswa atau ke guru mereka. Jadi peran mereka cukup signifikan juga. Baik Bapak, izin bertanya, bagaimana Bapak menyelaksanakan visi misi sekolah dengan kebijakan kurikulum merdeka yang menjadi standar nasional? Kami melakukan pemetaan antara visi misi sekolah dengan prinsip kurikulum merdeka, yaitu khususnya pada penguatan dimensi profil lulusan. Implementasinya melalui pengembangan kurikulum operasional sekolah atau KOSP, pembelajaran berbasis proyek, serta penguatan karakter dan kompetensi siswa sesuai dengan kebutuhan zaman. Saya menerapkan kepemimpinan kolaboratif dan berbasis data. Seluruh program disusun berdasarkan raport mutu, jadi dasarnya raport mutu gitu. Nilai-nilai yang kurangnya, nilai-nilai yang baik itu kita analisis dulu. Nah, di samping itu diturunkan ke rencana kerja gitu. Jadi selain itu juga dilakukan monitoring, evaluasi secara berkala, serta pemberian apresiasi untuk menjaga motivasi dan komitmen. Bagaimana mekanisme mengambil keputusan yang Bapak terapkan ketika menjadi benturan kepentingan antara program sekolah dan apresiasi orang tua? Terjadi benturan ya, kami mengedepankan musyawarah pastinya, diskusi intinya seperti itu dengan prinsip transparansi dan kepentingan terbaik bagi siswa. Jadi kita kepentingan siswa yang kita utamakan gitu. Aspirasi orang tua tetap didengar melalui forum komunikasi gitu. Jadi lalu dari forum komunikasi tersebut kita pertimbangkan secara objektif. Berarti untuk forum komunikasi kepada orang tua siswa itu by WA atau by grup? Forum komunikasi itu kita di awal tahun itu kita ada yang namanya rapat orang tua, awalnya seperti itu. Nah, setelah dari hasil rapat orang tua terbentuklah nanti ada grup orang tua bersama wali kelas. Jadi komunikasi wali kelas dengan orang tua terjalin melalui WA group seperti itu. Bagaimana sistem supervisi akademi dilakukan untuk menjamin kualitas pengajaran guru tetap berada pada standar? Supervisi dilakukan secara terencana, berkelanjutan melalui observasi kelas, evaluasi perangkat ajar, serta refleksi bersama guru. Nah, hasil supervisi ditindaklanjuti dengan pembinaan, pelatihan, terus sharing best practice ya, untuk memastikan kualitas pembelajaran sesuai dengan standar. Seperti itu. Apa tantangan terbesar dalam mengelola di lingkungan yang dinamis seperti sekarang, terutama terkait transisi usia remaja siswa? Tantangan utamanya adalah pembinaan karakter ya, dan pengendalian emosi siswa gitu, apalagi di tengah pengaruh digital dan sosial ya gitu. Strateginya adalah memperkuat pendidikan karakter, layanan bimbingan konseling, terus serta menciptakan lingkungan sekolah yang positif, suportif, dan adaptif terhadap pengembangan zaman seperti itu. Terima kasih banyak Bapak, maaf kalian diganggu. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah.
Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Sungguh